surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own.
Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Oh, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living hope. Investasi adalah salah satu cara penting untuk mengelola keuangan dan menjamin masa depan kita. Setiap orang memiliki cara investasi yang bermacam-macam. Ada dalam jangka pendek dan ada juga dalam jangka panjang. Misalnya menabung, deposito, membeli saham, ataupun berinvestasi dalam bentuk fisik seperti emas dan lain sebagainya. Setiap jenis investasi memiliki tingkat keuntungan dan risiko yang berbeda-beda. Jika kita ingin memiliki keuntungan yang tinggi, maka risiko dalam investasi kita akan semakin besar. Sebaliknya, berinvestasi dengan tingkat keuntungan yang rendah akan menghasilkan risiko yang rendah pula. Nah, dalam offering message hari ini, saya ingin memperkenalkan satu jenis investasi yang memiliki tingkat keuntungan yang sangat tinggi dan akan bertahan selama-lamanya, yaitu berinvestasi di dalam kerajaan Allah. Firman Allah telah memberikan 3 keuntungan utama jika kita berinvestasi di dalam kerajaan Allah. Keuntungan yang pertama, menyimpan harta di dunia itu seringkali bisa cepat hilang ataupun rusak. Tetapi jika kita menyimpan harta kita di dalam kerajaan Allah, maka Tuhan akan memberikan keuntungan kepada kita secara kekal dan abadi. Keuntungan yang kedua, di dalam Matius 6
ayat 21-24, firman Allah mengatakan, menyimpan harta di dalam kerajaan Allah tidak akan membuat hati kita terikat kepada harta di dunia. Uang adalah hamba yang baik, tetapi jika hati kita sampai terikat kepada uang, maka uang bisa menjadi tuan yang sangat kejam bagi hidup kita. Tentunya kita tidak mau kan untuk merasakan hal seperti ini. Oleh karena itu, dengan menginvestasikan uang kita kepada Tuhan, akan membuat hati dan harta kita berada di tempat yang sama, yaitu berada di dalam kerajaan Allah. Keuntungan yang ketiga, dengan menginvestasikan harta kita kepada Tuhan, akan membuat hidup kita dipenuhi oleh berkat yang berlimpah-limpah. Di dalam Korintus 9 ayat 6-8, firman Allah berkata, jika kita menabur harta kita di dalam kerajaan Allah dengan hati yang rela dan penuh sukacita, maka Tuhan akan berjanji untuk memberkati hidup kita secara berlimpah-limpah selama di dunia. Nah, jadi intinya adalah menginvestasikan harta kita semasa di dunia ini adalah penting. Tetapi investasi kita di dalam kerajaan Allah akan berdampak bagi hidup kita hingga saat ini sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, ayo kita berinvestasi di dalam kerajaan Allah dengan cara memberi untuk pekerjaan Tuhan secara rutin. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk memberi. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang luar biasa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau firman-Mu hari ini telah mengingatkan kami kembali ya Bapa untuk menginvestasikan harta kami dan juga hati kami bagi kerajaan-Mu. Saat ini kami akan memberi ya Bapa, kiranya Engkau berkati hati kami dan berkatilah pemberian kami ini ya Bapa. Biarlah kami memberi karena kami mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, jika teman-teman sekalian sudah siap memberi, sekarang di layar kaca kalian semua sudah ada beberapa cara untuk memberi secara online. Kalian bisa scan QR Code untuk memberi melalui Maybank, Boost, GrabPay, ataupun Touch and Go. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung dan beribadah online bersama-sama dengan kami di Collective Indonesia. Terima kasih sudah setia minggu demi minggu mengikuti ibadah kami. Dan buat saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah kami, saudara boleh ketik kata new di komen atau kasih emoji seperti ini. Kami rindu untuk menyambut saudara dan mengenal saudara lebih lagi. Saat ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kalau kami boleh kembali beribadah dan mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan setiap kami, menjamah setiap kami, biar firman Tuhan yang ditaburkan bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Peperangan Pikiran. Ada quote atau ada pepatah yang mengatakan seperti ini. Our mind is our battlefield. Atau dalam bahasa Indonesianya dikatakan, pikiran kita adalah medan peperangan kita. Saya percaya kalau sampai dengan saat ini Tuhan masih menuntun gerejanya, masih menuntun hamba-hambanya di dalam mengerjakan rencananya di atas muka bumi ini. Tetapi kalau teman-teman mungkin pernah mendengar ada hamba Tuhan yang bilang, Tuhan berkata kepada saya hal ini, Tuhan berkata kepada saya hal itu. Bagaimana hamba Tuhan tersebut bisa mendengar suara Tuhan? Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang bisa mendengar suara Tuhan secara audible, bisa didengar oleh telinga. Akan tetapi seringkali saya percaya bahwa Tuhan juga berbicara kepada hamba-hambanya dan juga berbicara kepada kita
lewat hati kita, lewat pikiran kita. Dengan cara yang sama, iblis juga bisa menjatuhkan anak-anak Tuhan dengan mengganggu pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, benar pepatah yang tadi disebutkan bahwa pikiran kita adalah medan peperangan kita. Oleh karena itu, kita harus bisa menguasai pikiran kita agar kita bisa memenangkan peperangan kita. Mari kita sama-sama belajar dari kitab Kejadian. Di Kejadian 2 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Mari kita buka Kejadian 2 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perintah Tuhan di sini dikatakan di ayat yang ke-16. Semua pohon boleh dimakan, kecuali satu pohon, yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena Tuhan memberikan perintah ini kepada manusia agar melindungi manusia. Karena ketika manusia makan buah itu, mereka mati, dalam arti mati secara rohani. Hubungan manusia dengan Tuhan menjadi mati. Mereka hubungannya jadi jauh. Tapi perintah Tuhan di ayat ini dikatakan semua boleh dimakan kecuali satu. Tapi apa yang ular katakan kepada manusia waktu ular mencoba menjerumuskan manusia ke dalam dosa? Kalau kita baca di Kejadian 3 ayat yang ke-1, dikatakan seperti ini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kalau kita baca statement dari ular ini atau pernyataan dari ular ini, ular katakan kepada manusia, kepada Adam dan Hawa pada saat itu, semua pohon jangan dimakan buahnya. Ini adalah pernyataan yang berbeda, karena Tuhan bilang semuanya boleh dimakan kecuali satu. Tapi iblis katakan, atau ular katakan semuanya jangan dimakan. Benar, ada ayat yang mengatakan bahwa iblis adalah bapa dari segala dusta. Dan iblis seringkali memberikan kita, memasukkan ke dalam pikiran kita kebohongan demi kebohongan. Contohnya, iblis bisa memenuhi pikiran kita dengan kita berpikir kita tidak berharga, kita tidak dikasihi, kita gagal, kita tidak punya harapan, kita tidak punya masa depan. Hal ini semua adalah kebohongan-kebohongan dari iblis yang harus kita lawan. Ada 3 hal yang perlu kita ingat, teman-teman. Yang pertama, kita berharga di matanya. Mari kita buka di 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Dikatakan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau teman-teman pergi ke suatu toko dan lihat ada tas di situ, mungkin tas itu mereknya terkenal, branded. Tas itu juga dibuat dengan bahan yang berkualitas tinggi, desainnya bagus. Untuk teman-teman bisa menebus tas itu dari toko tersebut, pasti teman-teman harus mengeluarkan uang yang banyak, karena tas itu harganya mahal pasti dan nilainya tinggi. Nah, kenapa kita ditebus dengan darah yang mahal? Karena hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Kita tidak akan ditebus dengan darah yang mahal kalau kita tidak bernilai, kalau kita tidak berharga. Tapi kalau Tuhan Yesus mati buat kita dan menebus kita dengan darah yang mahal, itu artinya bahwa nilai hidup kita tinggi, kita berharga di hadapannya, dan kita adalah anak-anaknya yang berharga di hadapan Tuhan.
Orang tua yang baik tidak akan memecat anaknya dari status seorang anak ketika anaknya itu berbuat kesalahan. Mungkin anak tersebut memecahkan piring di rumah, atau memecahkan jendela di rumah, atau melempar handphone sampai rusak, atau bahkan melakukan kesalahan-kesalahan yang lebih besar daripada itu. Tapi orang tua yang baik pasti tidak akan memecat anaknya dari status seorang anak. Begitu juga dengan Tuhan. Mungkin saat ini ada dari teman-teman yang merasa tidak berharga karena teman-teman sudah melakukan kesalahan yang mungkin besar di hadapan Tuhan. Teman-teman menyesal. Tapi saya mau katakan bahwa pintu pengampunan Tuhan selalu terbuka. Di perumpamaan anak yang hilang, sang bapak tetap menerima anaknya, tetap menerima si anak bungsu sebagai anaknya, walaupun anaknya itu sudah bersalah. Teman-teman, buat teman-teman yang mungkin merasa tidak berharga karena sudah melakukan kesalahan, mari kembali kepada Bapa di sorga. Mari kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan-jalannya. Kembali hidup benar di hadapan Tuhan, dan saya percaya Tuhan masih menerima kita sebagai anaknya dan kita berharga di hadapannya. Hal yang kedua yang perlu kita ingat adalah kita punya harapan. Mari kita buka di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Dikatakan seperti ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Ada 3 hal yang penting di dalam hidup kekristenan kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Mungkin kita sering mendengar khotbah-khotbah tentang iman atau khotbah-khotbah tentang kasih. Tapi saya percaya pengharapan juga tidak kalah penting. Kitab Ibrani katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya iman adalah fondasi, dasar, dan harapan itu adalah sesuatu yang kita bangun di atas fondasi tersebut. Kalau kita punya iman tapi kita tidak punya pengharapan, mungkin kita punya fondasinya tapi kita tidak membangun apa-apa. Teman-teman, saya percaya ada harapan di dalam Yesus. Mari kita berharap. Mungkin teman-teman ada yang sakit saat ini, saat mendengarkan khotbah ini, berharaplah untuk sembuh. Ada teman-teman yang mungkin kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini, berharaplah untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Mungkin ada teman-teman yang gagal ujian, berharaplah di ujian berikutnya teman-teman akan lulus. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dan serahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Tahun lalu saya datang ke salah satu daycare karena anak saya akan masuk daycare mulai dari awal tahun ini, dan saya ngobrol banyak dengan kepala sekolahnya pada saat itu. Saya bertanya ke kepala sekolah ini tentang harga daycare-nya berapa, apa saja yang harus dibawa ke daycare tersebut. Ya, dan saya bertanya banyak hal, dan akhirnya kepala sekolah itu tahu bahwa saya seorang Kristen, dan dia cerita pengalamannya bagaimana dia menjadi seorang Kristen. Jadi pada saat kepala sekolah ini mengandung anak yang pertama, dokter mendiagnosa anaknya yang di kandungan ini kalau terlahir dengan penyakit, atau bahkan tidak bisa terlahir sama sekali. Dokter mendiagnosa hal tersebut. Kepala sekolah ini cukup depresi pada saat itu, tetapi ada temannya yang datang kepada dia, temannya seorang Kristen, dan berdoa untuk dia. Temannya ini berkata, ada pengharapan di dalam Kristus. There is hope in Christ. Dia bilang kepada kepala sekolah itu seperti itu. Dan akhirnya singkat cerita, anak dari kepala sekolah itu lahir. Dan sebelumnya kepala sekolah ini tidak kenal Yesus, tidak percaya kepada Yesus, tetapi
setelah didoakan dan setelah melihat anaknya terlahir dengan selamat, dengan sehat, kepala sekolah ini akhirnya menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan dia bertekad seumur hidupnya untuk mengasihi setiap anak yang datang kepadanya. Teman-teman, saya percaya ada pengharapan di dalam Yesus. Kenapa kadang kita tidak lagi punya harapan di dalam kehidupan? Mungkin karena kita takut kecewa, takut apa yang kita harapkan tidak terjadi. Tapi saya mau katakan bahwa kita harus tetap punya harapan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, mungkin apa yang kita harapkan mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi. Tapi kalau tidak terjadi, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana, punya rancangan yang lebih indah daripada yang kita pikirkan atau kita harapkan. Tetaplah berharap dan taruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Saat iblis bilang, kamu tidak punya harapan, kita harus lawan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Kita semua punya pengharapan. Hari esok akan lebih baik. Dan Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa menolong kita. Mungkin ada teman-teman yang berpikir, udah tidak ada lagi jalan keluar. Saya percaya bahwa di dalam Yesus akan ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada mukjizat. Amin. Yang ketiga, ingat kebaikan-kebaikannya. Teman-teman, saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah sosial media itu adalah hal yang baik atau hal yang buruk? Saya percaya sosial media itu sesuatu yang netral. Sosial media bisa dipakai untuk memberitakan Injil, untuk bertukar informasi. Tapi sosial media juga saya percaya bisa dipakai oleh iblis untuk menjebak kita ke dalam pemikiran-pemikiran bahwa hidup ini gak adil. Mungkin kita lihat orang lain hidupnya enak tanpa masalah. Kita lihat hidup kita mungkin banyak masalah. Kita lihat orang lain mungkin diberkati dengan talenta, kita merasa tidak punya talenta. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terjebak ke dalam pemikiran-pemikiran seperti itu. Mazmur 103 ayat yang kedua katakan seperti ini. Mari kita buka Mazmur 103 ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-kebaikannya. Yang ketiga yang mau saya ingatkan adalah ingat kebaikan-kebaikannya. Daud juga mengingatkan kita untuk kita tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Terkadang mudah buat kita untuk lupa kalau Tuhan sudah menolong kita di masa yang lalu. Tuhan sudah membawa kita keluar dari masalah yang mungkin pelik di masa yang lalu. Kalau Tuhan sudah menolong kita di masa yang lalu, saya percaya Tuhan juga bisa menolong kita di masa ini, di saat ini, dan juga di masa yang akan datang. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Jangan sampai kita lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita terlalu sibuk melihat berkat yang orang lain alami, sampai kita lupa berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan Yesus mati buat kita, itu berkat yang kita semua alami sebagai orang percaya. Dan lebih daripada itu, saya percaya juga kita semua mengalami berkat Tuhan. Setiap orang pasti punya berkatnya sendiri, tapi punya masalahnya sendiri. Amin. Teman-teman, sebagai penutup, saya mau encourage buat teman-teman untuk selalu mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Tanpa pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, iblis dengan mudah bisa menyerang pemikiran kita. Iblis bisa dengan mudah menceritakan kebohongan-kebohongan ke dalam pikiran kita, ke dalam hidup kita. Kita harus lawan dengan firman Tuhan. Kita buka di ayat yang terakhir, 2 Korintus 10 ayat yang kelima. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Dikatakan seperti ini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah.
kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Mari kita taklukkan setiap pikiran kepada Kristus. Ada pepatah yang mengatakan seperti ini: kita tidak dapat melarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita dapat melarang burung tersebut membuat sarang di atas kepala kita. Mungkin pikiran-pikiran atau kebohongan-kebohongan iblis itu bisa saja masuk ke dalam pikiran kita, pikiran yang bilang kita gagal, kita tidak punya harapan, kita tidak berharga. Tapi jangan sampai kita mengizinkan pikiran-pikiran tersebut untuk bersarang di atas kepala kita. Kita harus lawan dengan firman Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan agar kebohongan-kebohongan iblis tidak menjatuhkan kita. Amin. Saya ingin berdoa buat teman-teman semua, dan kalau ada dari antara teman-teman yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat, saya menantang teman-teman untuk membuka hati dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan hidup di dalam kehidupan yang baru bersama dengan Yesus. Dimanapun teman-teman berada saat ini, mari kita angkat tangan kita dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, kalau kami boleh kembali diingatkan akan firman-Mu, bahwa kami berharga di mata-Mu, bahwa kami punya harapan, dan agar kami senantiasa mengingat segala kebaikan-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang ada dalam kondisi yang tidak baik, yang mungkin berpikir bahwa dirinya tidak berharga, yang mungkin putus asa, kehilangan harapan, atau bahkan mungkin terpikir untuk mengakhiri hidupnya karena merasa putus asa dan tidak ada harapan. Aku berdoa buat teman-teman juga yang merasa hidup ini tidak adil, yang merasa gagal. Berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami, agar kami bisa menang di dalam segala peperangan di pikiran kami, bisa melawannya dengan firman Tuhan, bisa mematahkan setiap siasat iblis dan menaklukkan setiap pikiran-pikiran kepada Kristus. Aku berdoa juga buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mendengar khotbah ini dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Aku berdoa supaya Roh Kudus senantiasa membimbing teman-teman yang baru menerima Yesus sebagai juru selamat, dan berdoa supaya perjalanan bersama Yesus senantiasa luar biasa dalam kehidupan teman-teman yang baru menerima Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan khotbah ini dan sudah mengikuti ibadah kami sampai habis. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kau